Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa tingkatan keimanan kita ini ada 5 tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Agak kurang semangat kayaknya nih. Jadi harus didahului pantun kayaknya nih, supaya bersemangat dikit. Jalan-jalan ke daerah penyengat, jangan lupa singgah di rumah Pak Idrus. Kalau menjawab salam tidak dengan semangat, maka salamnya akan saya ulang-ulang terus. Salam lah gitu malamnya terus kan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa maghfirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu baru semangat. Terutama yang anak-anak nih, generasi penerus nih, harus semangat. Ramadan tajalla. Enak tak? Kalau dah enak dah teruskan lagi. Wa batasama tuba lin nafsi bitaqwaha Ramadan. Kalau nak dengar yang aslinya buka YouTube, tulis itu salawat Ramadan atau Ramadan tajalla. Keluarlah itu. Mana bagus dari Iko kan. Koko apa namanya? Fotokopi. Ramadan tajalla. Ramadan telah datang kepada kita semua, telah menghampiri kita, telah singgah di hati kita. Wa batasama, dengan segala senyuman, dengan segala kegembiraan, dengan segala kecerahan, kesenangan, gembira, senang. Tuba lin nafsi, memberi ampunan kepada setiap diri, bitaqwaha, ampunan untuk orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada yang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan marah-marah, ya, merengut terus, merutuk terus, berarti itu sudah kalah 1-0. Belum lagi main, baru nak mulai dah kalah 1-0. Apa kata Rasulullah SAW? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan gembira, harramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke semua neraka. Begitu istimewanya bulan Ramadan ni Bapak dan Ibu. Allah menyiapkan 1 bulan, 11 bulan, 12 bulan, di antaranya 1 bulan Allah persiapkan yang sangat istimewa untuk kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memperlakukan Ramadan ini dengan istimewa? Ini jawabannya di hati masing-masing. Kalau kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan biasa-biasa saja, berarti itu lah kalah lagi 2-0. Jangan-jangan sampai ke ujung kagak sampai 6-7-0. Itu. Jadi kita menyambut bulan suci Ramadan dianjurkan untuk merasa gembira. Merasa gembira,
senang. Kenapa senang? Kenapa gembira? Karena bulan Ramadan ini tempatnya kita menambah amal ibadah kita, berlipat ganda pahalanya. Dosa-dosa kita akan insya Allah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa melaksanakan puasa Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya kita bulan Ramadan ini diusahakan menjadi bulan Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Dan alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillah ajma'in. Pada malam hari ini luar biasa. Tadi saya agak pesimis juga dikit. Kena dikit cuma yang datang kan. 1, 2, 3, ada benda jemaah. Rupanya lah dekat-dekat ke ujung ni baru banyak, alhamdulillah. Ramai. Mudah-mudahan beginilah sampai ke ujung ni. Semangat terus. Ibu-ibu, ada yang solatnya dah pakai kursi, mohon maaf Bu ya. Terus berjuang. InsyaAllah mudah-mudahan yang akan datang dah pakai kursi lagi. Bisa tegak kan. Saking istimewanya bulan Ramadan ini. Maka kita pun harus menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan istimewa. Ibadah kita juga harus ibadah istimewa. Solat kita juga harus istimewa. Jangan biasa-biasa saja. Biasanya kita ke masjid cuma maghrib, subuh, mungkin isya. Nah kini jangan begitu. 5 waktu ke masjid. Baru kita merasakan istimewa. Biasanya kita mungkin 1 bulan khatam Al-Quran paling 1 juz 1 bulan. Ini jangan 1 juz 1 bulan. 1 bulan 30 juz. Jadi satu hari 3 juz. Pagi setelah solat baca 1 juz. Setelah zuhur 1 juz. Setelah asar atau setelah tarawih 1 juz. 3 juz sehari. Pas 1 bulan 30 juz. Itu baru namanya kita menggunakan istimewa ini. Karena memang orang-orang yang istimewa ini memang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Baqarah yang kita semua sudah hafal, ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang takwa. Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa tingkatan keimanan kita ini ada 5 tingkat. Pertama, tingkatannya yang paling dasar namanya tingkatan disebut di situ Muslim. Asal dia punya KTP, agama apa? Islam. Apakah dia sembahyang apa tidak? Apakah dia puasa apa tidak? Zakat apa tidak? Haji apa tidak? Itu sudah Islam. Itu Muslim. Yang kedua namanya baru mukmin atau mukminin. Di samping dia mengucap 2 kalimat syahadat, dia juga melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu baru mukmin atau orang yang beriman. Mukmin sebutannya. Kemudian tingkatan yang ketiga baru namanya muhsin. Kebetulan imam kita muhsin ya. Alhamdulillah, muhsinin. Jadi muhsinin ini dia sudah melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya dan sudah bisa berbuat baik. Baik hablum minallah, hablum minan nas, maupun terhadap semua makhluk Allah di atas permukaan bumi ini sudah bisa berbuat baik. Itu baru sebutannya muhsinin. Tingkatannya keempat paling tinggi lagi baru namanya mukhlisin. Orang yang senantiasa ikhlas. Artinya
segala bentuk macam pekerjaan yang dikerjakannya adalah ikhlas kerana Allah. Jadi salah satu orang yang tidak bisa diganggu oleh syaitan dan iblis itu orang yang ikhlas. Setan dan iblis itu minta ampun kepada Allah, tidak bisa diganggu kalau orang ikhlas itu. Selain dari orang ikhlas masih bisa diganggunya. Orang takwa bisa diganggunya, imam masjid bisa diganggunya, dai bisa diganggunya. Tapi kalau orang yang ikhlas, tidak peduli dia apa imam, apa khatib, apa bilal, apa pemimpin, apa-apa, yang penting dia ikhlas, itu iblis tidak bisa masuk ke dalamnya. Itu tingkatnya yang keempat. Dan yang paling tinggi adalah baru namanya muttaqin, orang yang paling takwa. Jadi wajar, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Nah, inilah yang kita kejar selama bulan Ramadan ini. Jangan kita hanya mengejar muslimnya, muhsinnya, tapi muttaqinnya kita kejar. Supaya kita nanti berakhirnya Ramadan, kita mendapat ampunan dari Allah dan kita mendapatkan peringkat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya muttaqin. Dan nanti di akhir Ramadan, apabila kita sudah melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh ketakwaan kepada Allah, kemudian mengisi ibadah-ibadah selama bulan suci Ramadan ini, jangan lupa ikhlas, ya, menjaga mulut kita agar tidak mengucapkan yang bukan-bukan, yang kotor, yang tidak senonoh, mencaci, memfitnah, berbohong, memarah dan lain sebagainya. Maka insya-Allah kita di akhir Ramadan nanti mendapat satu sertifikat, namanya adalah itqum minan nar, terbebas dari api neraka. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kamu mendapat ampunan dari Allah. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan ini hanya diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina ghaiza wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang selalu menafkahkan hartanya, ini perlu digaris bawah ini. Menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan selalu menjaga amarahnya kepada saudara-saudaranya, dan selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Inilah ciri-ciri orang yang bertakwa. Bisakah kita melaksanakan ini? Bisa. Yang penting kita niatkan dalam hati kita, mudah-mudahan bisa. Dan inilah yang bakal kita peroleh kalau kita laksanakan puasa dengan penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Kemudian kita isi bulan Ramadan ini dengan segala macam bentuk amal ibadah, iktikaf di masjid, solat sunat, mulai dari solat duha, ya, sunat fajar dulu, solat fajar, sunat duha, ya, qabliyah, ba'diyah, sampai kepada qiyamul lail, sunat malamnya juga. Itulah baru kita mendapat betul-betul bulan yang istimewa ini tidak kita sia-siakan. Bapak dan Ibu, kira-kira bisa Bapak Ibu? Jawabnya insya Allah. Kita upayakan supaya puasa tahun ini kita adalah puasa yang paling baik sepanjang umur kita. Amin ya rabbal alamin.
Karena bulan puasa tahun depan, wallahu alam, kita tidak tahu apakah masih bertemu atau tidak. Yang jelas kita terus berdoa, minta terus dengan Allah supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini sajalah mungkin dapat kami sampaikan. Berhubung kita mau salat tarawih lagi 20 pula. Kalau 8 agak santai, 20 agak lama. Kita biasanya agak ngebut apa? Pelan, ngebut ya. Gigi lagi 160 km per jam. Baik, kita sesuaikan lah, dia tak. Kalau umpamanya saya kelambat di depan ke kita, cuil dikit, ayo ngebut dikit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah dan nyangkal mohon maaf, dan kalau ada benarnya merupakan itulah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.